Seperti bayi yang baru dilahirkan, artinya bebas dari dosa, bebas dari kesalahan dan seterusnya. Ya kembali seperti tadi. Dari mana kau bisa memberikan jaminan terhadap dirimu seperti itu? Open Mic ANB. Ustadz, sekarang kita berada di bulan Syawal dan masyarakat ramai di awal bulan mengatakan minal aidin wal faizin, dengan adanya keyakinan bahwa setelah seseorang selesai dari madrasah Ramadaniyah atau madrasah Ramadan akan kembali seperti bayi yang baru lahir, artinya kembali suci. Dan sebagian memaknai Idul Fitri artinya kembali sebagaimana dulu fitrahnya. Apakah memang betul demikian dalam pemahaman Islam, Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Suasana batin masing-masing manusia itu dipengaruhi oleh iman. Sehingga ada orang yang punya tingkatan iman tertentu yang itu akan memberikan suasana batin berbeda dengan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun menceritakan sifat orang soleh. Di antaranya adalah walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang mereka melakukan amalan, memberi apa yang mereka berikan, maksudnya melakukan amalan. Wa qulubuhum wajilah, sementara hatinya dipenuhi rasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Saat turun ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ahumul ladhina yasrik wa yazni wa yashrabul khamra. Apakah yang dimaksud orang ini beramal tapi takut amalnya tidak diterima adalah orang yang mencuri, minum khamr, berzina? Apa kata Nabi SAW? La ya bintas Siddiq. Bukan, wahai bintu Siddiq, wahai Aisyah. Walakinnahum yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Mereka adalah orang yang rajin salat, rajin puasa, sedekah, tapi mereka takut tidak diterima. Sehingga orang mukmin yang sejati, yang bertakwa kepada Allah, walaupun selesai beramal, dia selalu ada perasaan takut. Jangan-jangan amalnya tidak diterima. Disebutkan dalam salah satu cuplikan khutbah Umar bin Abdul Aziz pada saat Idul Fitri. Beliau menyampaikan sebuah pesan kepada masyarakat. Lalu ada salah satu potongan di mana beliau mengatakan, wa kana ba'dus salaf yudhiru alaihimul hazan yaumal fitri. Sebagian di antara ulama salaf, ulama masa silam, Umar bin Abdul Aziz seorang tabi'in, pendahulunya bisa jadi adalah sahabat. Dulu sebagian sahabat ketika Idul Fitri mereka itu sedih. Sampai ditanya, wahai fulan, bukankah ini adalah hari Bergembira. Kegembiraan, yaumu farah wa surur, hari untuk bergembira. Lalu kemudian ulama ini mengatakan, na'am, walakinnani abdun amarani rabbi an a'mal. Betul, memang ini adalah hari kegembiraan, tapi aku hanyalah seorang hamba di mana Allah memerintahkan aku untuk beramal. Wala adri ayuqbalu minni amla. Sementara aku tidak tahu apakah amalku diterima ataukah tidak. Sehingga di posisi inilah seorang muslim seharusnya dia memahami bahwa gak ada jaminan amal yang dia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti yang diceritakan oleh Allah taala di surat Al-Baqarah, ketika beliau membangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah, Ibrahim banyak berdoa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim beliau meninggikan Ka'bah bersama Ismail, beliau berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ada seorang ulama mengatakan, namanya Wuhaib Ibnul Warad. Wuhaib Ibnul Warad ini pernah membaca ayat tadi. Lalu beliau nangis. Kemudian beliau mengatakan, Ya Khalilar Rahman, anta tuqimu baitar Rahman, wa anta musyfikun alla yutaqabbala min. Wahai Khalilur Rahman, engkau meninggikan bangunan milik Allah Ta'ala, Baitur Rahman, Baitullah, dalam kondisi kau takut jangan-jangan amalmu tidak diterima. Kalau seorang Ibrahim saja, yang kita tahu ketika beramal itu ikhlasnya maksimal.
kemudian diiringi dengan iman yang demikian tinggi, dan beliau orang yang menjalankan sesuai perintah, masih ada rasa takut amalnya tidak diterima, seharusnya kita juga punya kondisi yang sama. Bahkan lebih ya. Bahkan lebih. Karena kita ini siapa? Sehingga saat selesai beramal kemudian merasa seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu, artinya nol dari maksiat dan dosa. Kita siapa? Karena kenyataannya selesai Ramadan mungkin banyak di antara kita yang masih membawa dosa. Berarti apakah benar jika pemahamannya adalah ketika hari raya kita berbahagia, tetapi di saat yang sama kita tidak terlalu pede, insya Allah amalanku diterima, aku bersih dan seterusnya. Apa betul demikian, Ustaz? Pede seperti ini bisa jadi berbahaya, membuat dia ujub dengan ketaatan yang dia lakukan, padahal nggak ada jaminan. Ada satu hadis yang mungkin perlu diingat ya, hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Pada saat Nabi SAW turun mimbar, lalu beliau mengucapkan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Ketika sahabat tanya, kenapa anda mengucapkan amin padahal tidak ada kalimat doa? Lalu Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Jibril tadi berdoa di dekatku dengan 3 doa. Salah satunya adalah Jibril berdoa, raghma anfu man dakhala alaihi Ramadan thumman salakha minhu walam yughfarlah. Celakalah orang yang ketemu Ramadan sampai Ramadan selesai dosanya belum diampuni. Dan kejadian ini terjadi di tengah umat Nabi Muhammad SAW. Ada kasus di mana orang sampai keluar Ramadan dosanya belum diampuni. Sehingga enggak jaminan mereka yang selesai Ramadan dalam keadaan sudah kembali nol, tidak punya dosa seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Apalagi ketika ada perasaan seperti ini, bisa jadi itu justru akan memunculkan ujub pada dirinya. Apakah semua rasa pede itu tidak boleh, Ustaz? Padahal saya pernah dengar ada hadis mengatakan di antara Ramadan ke Ramadan yang lain penghapus dosa. Bukankah itu suatu jaminan dari Nabi, Ustaz? Ini menjelaskan keutamaan. Tapi tidak bisa memastikan bagi siapapun yang melakukan puasa Ramadan atau salat 5 waktu bahwasanya dia pasti akan diampuni. Karena itu memastikan tidak bisa, yang bisa berharap. Dengan cara berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Makanya dulu para sahabat seperti yang disampaikan oleh Jubair bin Nufair, ketika Idul Fitri para sahabat saling ketemu, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Karena ini doa agar amal kita diterima. Dan itu bahkan mereka rutinkan doa-doa semacam ini selama 6 bulan. Karena mereka berharap sekali agar amal itu diterima oleh Allah Ta'ala. Baik Ustaz, berkenaan dengan pemahaman bahwasanya setelah hari raya kita itu kembali suci seperti bayi yang keluar dari rahimnya. Bagaimana jika kalimat ini digunakan ketika seseorang baru saja keluar dari suatu lingkar kerja, suatu institusi pengadilan? Apakah boleh Ustadz ungkapan tadi juga disampaikan oleh orang yang misalnya keluar dari suatu lingkar pekerjaan yang berkenaan dengan pengadilan atau hal yang semisal, dia mengatakan alhamdulillah saya keluar sebagaimana bayi keluar dari rahim ibunya, artinya bersih dari dosa? Kalau ungkapan ini disampaikan dalam arti dia merasa beban hidup dia terasa ringan, seperti bayi yang nggak punya beban, ya mungkin benar. Berarti selama ini mungkin beliau ketika bekerja dalam kondisi nggak nyaman, baik karena situasi lingkungan atau nggak nyaman karena masalah pressure kerjaan dan seterusnya. Karena sah-sah saja orang misalnya merasa nggak enak ketika di sebuah lingkungan kerja tertentu, begitu dia keluar seperti bebas. Kemudian dia ungkapkan, saya seperti bayi yang baru lahir, tidak punya beban apapun. Kemudian jika maksudnya yang kedua, bahwasanya seperti bayi yang baru dilahirkan, artinya bebas dari dosa, bebas dari kesalahan dan seterusnya, ya kembali seperti tadi. Dari mana kau bisa memberikan jaminan terhadap dirimu seperti itu? Sebab manusia tidak pernah tahu bagaimana kondisi dia. Karena itu, dimanapun kita berada dan apapun yang telah kita kerjakan,
kita tidak boleh memastikan kalau kita dalam kondisi diampuni oleh Allah. Karena tidak ada yang tahu. Sebagaimana kita tidak bisa memastikan bahwa kita amalnya telah diterima oleh Allah. Karena tidak ada yang tahu. Maka yang bisa kita lakukan adalah berharap semoga kita diampuni, berharap semoga amal kita diterima, dan itu bukti tawadhu seseorang. Memastikan itu akan memunculkan ujub. Berarti dia merasa. Padahal tidak ada yang bisa memastikan. Berarti memang ucapan tersebut kembali kepada niat daripada yang mengucapkan. Ya, kembali kepada bagaimana latar belakang orang ini mengucapkan dan maksud beliau.